Halo teman-teman, di sini saya bernama Anesta Rinaldo Sembiring akan membuat video 2 dimensi dengan materi pembelajaran gaya gesek. Saya membuat ini untuk memenuhi tugas pembelajaran berbantuan komputer. Oke teman-teman, di sini sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materinya terkait gaya gesek, terlebih dahulu kita mengamati sebuah fenomena atau ilustrasi di mana ada sebuah bola yang mulanya bergerak dan telah dalam posisi diam. Dalam ilustrasi tersebut, pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan bola tersebut yang mula-mula bergerak dapat berhenti dan bahkan dalam posisi diam? Apakah yang menjadi penyebab utama bola tersebut bisa berubah ke dalam posisi diam dari posisi awal yang bergerak? Yap, betul. Pendapat Anda betul terkait bola tersebut. Penyebabnya adalah gaya gesek. Kecepatan bola yang menggelinding akan semakin berkurang dan bahkan diam adalah karena adanya pengaruh dari suatu gaya yang kita sebut dengan gaya gesek. Penyebab utama yang membuat bola tersebut dapat berubah ke dalam posisi diam adalah karena adanya suatu gaya gesek yang bekerja pada bola tersebut. Nah, jadi teman-teman, untuk memperjelasnya saya akan memaparkan pengertian dari gaya gesek itu. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, besar atau kecilnya gaya gesek bergantung pada permukaan bendanya. Secara matematis, rumus dari gaya gesek adalah F sama dengan mu dikali dengan N, di mana F adalah gaya gesek dan mu adalah koefisien gaya gesek dan N adalah gaya normal. Nah, jadi teman-teman, ternyata gaya gesek itu ada dua jenis, yang dimana jenis yang pertama adalah gaya gesek statis dan jenis yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Nah, pertanyaannya, apa itu gaya gesek statis dan apa itu gaya gesek kinetis? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek statis. Nah, pengertiannya yaitu gaya gesek statis merupakan gaya yang bekerja saat benda dalam keadaan diam sampai saat benda akan bergerak. Nah, contohnya ketika suatu benda berada di permukaan yang miring, gaya gesek statis mencegah supaya benda tersebut tidak meluncur ke bawah. Rumusnya itu adalah Fs sama dengan mu s dikali N. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya gesek kinetis, di mana pengertiannya adalah gaya gesek kinetis adalah gaya yang muncul pada saat benda bergerak. Nah, contohnya pada saat kita menendang bola, bola akan terus meluncur dan akhirnya berhenti. Nah, ilustrasinya dapat kita lihat dari gambar tersebut. Teman-teman dapat melihatnya, ada pemain bola yang sedang menendang bola. Bola itu akan bergerak dan akhirnya akan berhenti. Secara matematis, rumusnya itu adalah Fk sama dengan mu k dikali N, di mana Fk nya adalah
gaya gesek kinetis, dan mu k-nya adalah koefisien gaya gesek kinetis, dan n adalah gaya normal. Nah, ternyata teman-teman, gaya gesek banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menjelaskan 5 manfaat dari gaya gesek dalam kehidupan. Yang pertama, memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir. Yang kedua, saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit kita, maka gesekan akan menimbulkan panas. Yang ketiga, menahan benda supaya tidak bergeser. Yang keempat, membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti. Yang kelima, membuat api bisa dari gesekan 2 buah batu. Untuk memperjelas pemahaman dari teman-teman, di sini saya menjanjikan 2 buah contoh soal. Yang pertama itu sebuah balok emas dengan massa 30 kg tidak bergerak di atas lantai datar. Koefisien gesekan statis benda tersebut sebesar 0,4 dan koefisien gesekan kinetisnya sebesar 0,3. Balok emas tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Maka hitunglah gaya gesek yang dialami balok tersebut. Baik, langsung kita jawab. Terlebih dahulu kita buat diketahui, yaitu M-nya sama dengan 30 kg, mu S 0,4, mu K 0,3, F 60 Newton. Karena pada sumbu Y benda tidak bergerak, maka sigma Y sama dengan 0. Nah, gaya normalnya N ditambah F dikali sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W dikurang F sin 60 derajat dikali 0. N sama dengan M kali G kurang F sin 60. N sama dengan 30 dikali 10 dikurang 60 dikali setengah akar 3 sama dengan 300 dikurang 52,2 sama dengan 247,8 Newton. Gaya gesek statisnya dapat dilihat dari gambar tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Teman-teman dapat membacanya dalam video ini yang saya paparkan. Ada alat bermassa 1 kg. Oke, langsung kita jawab. Kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Koefisien gesekannya mu S 0,4, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya beratnya sama dengan 10 Newton, gaya normalnya juga 10 Newton. Ditanya besar gaya gesek statis dan besar gaya gesek dan besar gaya tarik F minimum. Nah, jawab. Di sini yang pertama dulu, Fs sama dengan mu S dikali N. Fs sama dengan 0,4 dikali 10 sama dengan 4 Newton. Nah, besar gaya tarik F minimumnya, jika benda ditarik dengan gaya F tetapi benda masih diam, maka pada benda bekerja gaya gesek statis. Apabila benda ditarik dengan gaya F dan benda sudah bergerak, maka pada benda bekerja gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis menghambat gerakan benda dan seperti pada gambar, arah gaya gesek statis berlawanan dengan arah gaya tarik F. Ketika gaya tarik F mempunyai besar yang sama dengan gaya gesek statis, maka benda tepat akan bergerak atau benda masih diam. Oke, terima kasih. Di sini saya telah selesai memaparkan video 2 dimensi terkait gaya gesek kepada teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya mohon maaf. Saya sangat berharap kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari teman-teman sekalian. Terima kasih.